Belum, Halo. pagi lagi ngaco banget ya. Hey, Gimana, Len? kamu udah di Makanya rumah kamera aku sekarang? kedekatan deh. Udah ya? Udah di rumah. Kameranya agak blur ya? Agak Suaranya jelas kedekatan nggak? nggak, Rit? Jelas. Jelas. Jelas ya? Suara aku Wih, wih, jelas. wih. Jelas, jelas, jelas. Jelas, Rit. Oke. Wah, terima kasih banget ya, Rit. Ngerepotin ini. Oh, Pulang kerja, capek masih ditanyain sana-sini. Tanya saham lagi. nggak apa-apa. Emang Iya, biasanya iya. sih jam-jam segini, biasanya aku jam 6 lagi mikir nih mau bahas apa kontennya. Oh iya. Iya sih. Kamu Terus kayaknya tuh nggak habis pernah itu capek jam deh, aku 7 nggak lihat. Seger terus wajahnya. Wajahnya itu loh, seger terus. seger karena market aja. Market bikin seger. Dia bikin seger. Ini Nggak marketnya usah bikin pakai seger. tarik-tarik benang ya. Marketnya kalau seger jadi seger ya. Kita Iya. sambil nunggu teman-teman yang Marketnya gabung ya. mau bagus apa jelek tetap seger. Cuman yang nggak enak Nah, yang itu. parah itu waktu FCA itu parah banget. Iya, Parah iya. banget. Mm-mm. Sampai udah nggak tahu mau ngapain. Marketnya saking sepi ya nggak bisa gerak. Iya, Makanya aku iya. mulai bikin konten karena itu. Mm-mm. Ya, sebelum kita mulai, kita disclaimer on dulu bahwa semua perbincangan pada siang hari ini hanya merupakan diskusi dan segala resiko menjadi tanggung jawab Bukan pribadi siang, masing-masing. Oke, malam Rit. Lem. Disclaimer on dulu, jadi takut kalau Iya, disalah-salahin. iya, benar. Bener Disclaimer on, nggak kan? ada rekomendasi beli dan jual. Karena kalian tetap Iya, harus filter lagi mm-mm. ya. Kadang-kadang Iya, bisa benar, kadang-kadang bisa salah. mm-mm. Rita, Mm-mm. Rita ini kan apa? Kita kan Rita udah lama ya di market ya, udah melewati banyak krisis ya, Rit. Mm-mm. Krisisnya beda-beda terus ya, Rit. Tahun 98 udah di market ya, Rit. 96 akhir aku Oh, masuk market. 96 berarti Mm-mm. 9. 96 akhir masuk, 97 tuh top Mm-mm. indeks tuh all time high 700 sekian. Eh, eh, Terus eh, eh, satu aku cuti, abis aku balik dari cuti, tahu-tahu marketnya ambruk Tahun 98, 98. riot Iya. rusuh Dolar tuh sampai berapa itu, Rit? 300, 20.000 ya? indeksnya 300, all time high 700, terus Oh, oh. turunnya sampai 50%-an lah kira-kira ya. Kamu Oh ingat nggak itu suku bunga waktu itu sampai 40%, ingat nggak? apanya saham. Bunganya. Oh Bunganya. iya, Simpen bunga itu kan tuh. waktu itu kan aku lagi ada kredit mobil kan. Heeh. Dulu itu ditawarin kredit Hmm. mobil mau pakai bunga fix atau bunga floating. Bunga floating Heeh. itu jauh lebih murah. Iya. Tapi nggak nyangka floating tahu-tahu gila dari cuman berapa puluh persen ya, kayak belasan ya, tahu-tahu loncat sampai Iya. 40%. Iya. Langsung kita break bayar Mm-mm. dendanya. Gila, itu kacau Iya, banget sih. Nggak pernah nyangka kacau kan banget bisa tahun kayak 98, gitu. kacau banget. Heeh. Mm-mm. Jadi Ya 98, tapi ya setiap krisis itu selalu benar, jadi ada orang kaya baru loh. betul, benar, benar. Ada orang, jadi seperti seperti ini ya, maksudnya ada orang kaya baru, ada orang Hmm. yang tambah miskin juga banyak yang bangkrut. Apalagi yang utangnya banyak-banyak itu biasanya begitu ya, Rita. Ya, Benar selalu kan? ada yang utang itu biasanya Mm-mm. bermasalah, tapi kalau yang nggak ada utang, terus dia punya cash banyak, wah Iya, kesempatan. Dulu kan kesempatan Pak itu. LKH kan klien aku kan, Heeh. dia tuh waktu itu cuannya cuan jackpot itu dia belanja pas riot itu beli Iya, iya. Yuti itu 25 perak ya, jualnya 4.000. Di tempat aku tuh cicil udah 4.000, tapi 4.000 pun dia masih banyak barangnya jual all the way ke atas. Itu yang bikin Iya, dia iya. Oh, awal mulanya ah, iya, iya. jackpotnya dari sana. Dari Mm-mm. sana udah punya modal, beli lagi Iya. jackpot. Mm-mm. Iya.
Kalau menurut kita kan kita kan sudah melewati banyak krisis ya, tahun 98, Mm-mm. 2008, terus juga yang terakhir ini krisis COVID itu. Terus habis setelah Mm-mm. COVID itu kan ada masa di mana keren banget 3 tahun ya, Rit. Apa yang Sepi market ya? banget kayak sideways gitu kan, Oh yang kamu tadi iya, ceritakan tuh sideways. pas. Benar, Oh, nah, sideways. barusan bulan Agustus ini kan mulai membaik ya, Rit. Iya, agak Iya, mendingan. agak mendingan Iya. ya kan. Nah, menurut Rita tuh sekarang ini kok kondisinya ini sudah lebih baik, sudah akan menuju lebih baik lagi atau cuman mungkin sementara atau gimana, Rit? Oh, kayaknya sih market ya sampai cut suku bunga ya. Kita masih ada. Karena gini, market itu selalu rally di depan. Jadi gini, kita wacana di sini, tapi market Mm-mm, itu selalu jauh di depan duluan. mm-mm, Makanya kalau kita lihat kan mau cut suku bunga, ya biasanya yang terdampak pasti sektor properti yang kebetulan properti kita juga udah lama nggak jalan, kena betul. COVID. Sebelum Mm-mm, COVID juga udah nggak jalan. Terakhir mm-mm. rally itu tahun berapa yang Ciputra 1.300? 1.300 atau 3.000 ya? Pokoknya itu gila-gilaan dan naiknya udah lama banget loh. Iya, iya. Sisanya ada rally kecil, tapi yang Mm-mm, bener-bener rally gede itu udah jarang banget. Nah, betul. sektor properti ini kan ketinggalan, Mm-mm, laggard, kagak naik-naik. Nah, terus udah gitu sekarang ada berita cut suku bunga. Jadi ya cut suku bunga, properti yang under ada di kalau hampir diturunin kan itu kan orang bisa potensi untuk beli KPR, beli KTA, itu kan bisa boost penjualannya dia. Nah itu makanya kalau kita lihat tuh propertinya udah rally di depan nih kayak iya, benar. Asri, APL, NCTRA semua tuh rata-rata udah Mm-mm, kayak mm. Pani. Nah Pani kan mungkin karena dia Paling Rit ya. pindah sektor juga. Mm-mm, Pindah mm-mm. sektor, jadi Mm. the biggest market cap juga di sana. Walaupun secara valuasi dia udah sangat premium, jadi ya agak mahal ya. Kalau yang lain kan masih murah-murah. Nah itu takutnya anti klimaks. Jadi kan suku Mm-mm, bunga dia mungkin ada potensi yang ini nih yang rally di depan nih. mm, Oh Kak, berarti kan Selonius toh. Takutnya kan mm. khawatirnya Iya, gitu. serius. Mm-mm. Selonius, nah sekarang yang lagi bottom ini yang bukan bottom sih, yang lagi turun, yang lagi kurang begitu eh, Tekan. disentuh Iya. belakangan ini ya. Tapi ceritanya Mm-mm. masih ada. Itu Ah, sektor komoditi sebenarnya. iya, iya, Batu bara. iya. Lihat kan ada udah loh. Jadi aku lagi nunggu sih kalau bisa lebih murah lagi itu akan sangat menarik ya karena batu bara kan masih ada cerita yang kayak AI itu kebutuhan akan energi tuh konsum listriknya tuh sangat gede ya, jadi sangat besar. Nah, energi yang paling murah itu batu bara. Jadi Mm-mm. batu bara adalah salah satu sumber energi yang alternatif kalau nggak salah yang kedua yang paling murah yang banyak dipakai orang. Jadi Mm-mm. ada cerita masih ada interim dividen beberapa walaupun kemarin udah ITMJ udahan makanya udahan langsung dibuang terus teknikalnya juga jadi jelek tapi ya bagus nah ini lagi nungguin turun lagi nih terus Apa itu, Rit? kayak itu batu Ada baraan terus ro. kayak MBMA Adaro tuh menarik loh Adaro Mm-mm. aku mau kasih ini mau kasih bocoran dikit deh Asik. rumor 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 apa, rumor Rit? ya Adaro itu ada rumor mau IPO anak usaha jadi Oh. mungkin mungkin rumornya November ini ya bakalan ada titik terang dari IPO anak usahanya. Oh. Jadi makanya kalau kita lihat Adaro itu Mm. unik kan. Mm-mm. Liatin deh, nggak pernah dia sekuat ini. Batu Iya, bara benar. turun dia turunnya dikit. Kadang nggak Mm-mm. turun. Batu bara naik Benar. tiba-tiba dia rally lagi dia bikin satu tangga baru. Ini jarang gitu. Tumben ini naiknya rada lumayan gitu kalau kita lihat dari mana 6 bulan terakhir nih udah rally terus malah sampai year to date udah rally dari mulai Januari sampai sekarang dia udah rally terus jadi kan padahal kan kalau kita lihat batu bara lain kan Indi juga naik tak turun lagi Bumi Betul. udah naik turun Mm. lagi
Iya bener. PTBA juga. Nah, kenapa Adaro itu cukup bertahan gitu, cukup stabil gitu Mm-mm. kenaikannya? Ya mungkin Mm-mm. karena ada rumor mau IPO anak usahanya itu. Iya. Jadi ini akan Mm-mm. sangat menarik gitu. Mm-mm. Tapi ya sekali lagi nih Disclaimer. disclaimer on. Jadi dia akan spin off anak usahanya. Anak usahanya di IPO-in. Nah, Mm-mm. sedangkan Adaro sendiri juga masih ada potensi interim dividen kan. Biasanya di sekitar bulan 12 itu dia selalu ada interim dividen. Itu kira-kira sekitar range-nya 200-an perak lah. Biasa sih Lumayan in US dollar gitu. gede, Hmm, lumayan gede kalau ada iya. ron kasih dividen. Cuman aku tungguin turun juga nggak mau turun Iya, jauh gitu iya, loh. iya. Makanya gemes juga nih nungguin turun. Hari ini mau tutupan malah ada yang Masih makan tarik lagi. lagi. Heeh. Mm-mm. Nah Dia itu kayak mentok di sebenarnya 3550 habis itu, tapi dia nggak mau apa namanya naik kenceng juga enggak. Jadi kayak masih ya belum. nunggu gitu ya, gitu. Karena memang harusnya dikoreksi dulu secara teknikal harusnya profit taking dulu untuk Mm-mm. semua batu Mm-mm. bara. Mm-mm. Tapi yang oleh teknikal jadi kurang menarik tuh kayak ITMG karena ITMG kan udah kelar nih dividennya makanya Mm-mm. candle tapi udah 6 hari nih candlenya Iya. merah-merah terus. Mm. Aku rasa kalau turun lagi sih ya tetap menarik ya untuk di akuisisi tapi untuk trading ya kalau yang kayak ITMG. Nah, PTBA kan masih ada potensi interim dividen deh ini juga kayaknya bakalan menarik juga sih. Tapi Mm-mm. Mm-mm. sama isu yang royalti tuh, yang royalti kemarin kan batu bara itu rame karena isu royaltinya mau diturunin. Mm-mm. Tapi hanya 3 company Tiga batu ya. bara yang pegang lisensi IUPK yang Mm-mm. dapat penurunan royalti itu hanya potensi itu 3 Mm-mm. Adaro, Bumi sama Indika. Yang lain kan bukan IUPK, jadi dia nggak akan menikmati penurunan daripada royalti ini. Mm-mm. Nah itu 3. Cuman si Indi tuh nggak tahu ya naik, ntar turun lagi. Turun lagi. Iya. Iya. Iya, Jadi kalau misalnya menurut Rita, kalau misalnya kita mau pegang sektor batu bara, sebaiknya leadernya dulu ya dilihat itu Adaro ya. iya the biggest Barusan yang market cap. lainnya kelihatannya ikut ya, iya. Benar, Lebih biggest banyak market sentimennya cap yang ya. bagus tuh pilih Adaro saja. Mm-mm. Ya, Kayak Adaro yang kita lain kawal tuh, karena teknikal. Yang lain ya yang lain mungkin kalau Bumi sih biasanya itu trading range. Jadi sekitar sekarang harga berapa sih Bumi tutupannya? 94 ya. Kalau ada 90. turun 90 misalnya, ini sih Mm-mm. 94 nih ada support juga sih. Kalau bisa turun lagi sih boleh sih nih Bumi Iya. kalau ada turun lagi. Mm-mm. Tapi grupnya sendiri tuh nggak gerak ya, Rit. Maksudnya grupnya Bakri Enggak. sendiri tuh kan ini kan grupnya macam-macam ya. Grupnya Panin yang udah lama tidur aja bangun. Grupnya HT Oh Bakri. topiknya bangun. Oh Tapi kalau grupnya Bakri Bakri ini diem terus loh. tahun depan. Tahun depan. Utang utang. Katanya Oh, sih kemungkinan tahun depan. Karena kan nanti kan ada pergantian kekuasaan kan, di pemimpinan mana ya. kan nanti yang akan pegang kan Golkar. Nah, Mm-mm. Pak Abu Rizal sendiri kan memang dari Golkar, mungkin akan akan lebih dapat banyak sentimen Opportunity ya. positif. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin Mm-mm. tahun depan. Jadi kuarsa Wasi, organisasi itu. tahun depan karena dia harus memenuhi beberapa syarat dulu kan. Habis memenuhi syarat baru dia bisa. Nah, kalau itu bisa dipenuhi, tahun depan dia bisa bagi dividen, tahun depan baru katalis yang Iya. sangat menarik untuk Bumi. Kalau Seumur-umur sekarang kita ya kita masih seumur-umur kita kerja lama tuh Bumi tuh nggak pernah bagi dividen ya. oh Kalau iya sampai orang bagi dividen tuh aneh banget. iya makanya. Nah, itu story-nya tahun depan tuh Bumi Iya, kayak gitu. iya, iya, iya. Jadi yang punya Bakri harus bersabar untuk tahun depan ya. Jadi Mm-mm. kalau misalnya yang lain pada naik ya tuh sabar dulu. Karena Iya, barusan ada sentimennya barusan tahun depan untuk grupnya Bumi. iya. Karena biasanya kalau grupnya Bakri main itu ramai sekali market ya. Benar. Satu grup main. Jadi mungkin nanti yang bakalan rame itu Bumi Dewa. Dewa juga Mm-mm, kita mm-mm. tunggu-tunggu nih beritanya juga Iya, sampai pegel aku iya. nungguin beritanya lama banget gak keluar-keluar. Mungkin BRMS Bumi juga Dewa. beritanya bagus-bagus.
emasnya Iya, gimana-gimana, tapi juga nggak naik toh, malah iya, 150-an tuh tadi. iya. Memang kalau Bumi sahamnya Dewa. belum waktunya naik tuh nggak bisa ya, Belum, belum, nggak belum dapat iya, ini belum dapat belum flow-nya. Jadi flow, ya bener. pendek-pendek. Jadi naiknya ya naik naik sebentar terus Mm-mm, dia koreksi mm-mm, lagi. mm-mm. Bumi, Dewa, BRMS, tapi BRMS tuh kan dia ada potensi untuk dia punya tambang baru tuh, jadi ada tambah produksi, tambah kapasitas. Itu Bumi ya energi. Kalau yang lain Mm-mm. kayaknya mungkin kayak KTR gitu-gitu kali ya Mm-mm. nantinya ya. Tapi Iya, kalau iya, LT kan udah nggak gitu ada belum, isinya ya. LT, iya, iya, BNDR udah iya. ya mungkin kalau Cuman, rame banget bisa trading juga kali nantinya. iya, kalau misalnya gerbongnya Bumi, BRMS-nya sudah naik tinggi, barusan nanti yang terakhir-terakhir itu yang dikejar Mm-mm, ya, seperti mm-mm. kayak LT itu Iya, dan seru ya dulu lain-lain. kita mainnya. Ya, seru, Aku beli di seru, 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 Nego, seru. aku beli sama kamu, beli di Oh iya ya, Nego. 2 perak apa 3 perak? 2 perak ya, terus dijual harga 50, sukanya senengnya kayak, Iya, langsung satu kertas. Terus tasnya udah sekarang tak jual lagi. oh Udah gitu bosen. ya. Iya, ya kita melewati macam-macam lah yang ada kayak gitu-gitu. Sekarang sekarang modelnya FCA yang dapat Ya. jackpot. Ah, susah, nggak bisa beli Susah, susah, banyak. susah. Aku sih Susah, nggak susah, susah. punya nyali kayak orang yang istilahnya spekulasi di FCA. Aku tetap Mm-mm. berpegangan sama naik itu kan harus ada cerita, ada fundamental, ada Mm-mm. technical. Mm-mm. Kalau FCA itu susah ngecek teknikalnya. Maka tadi aku coba, tadi aku ada nitip sendal ya. Iseng aja beli Carwell, Mm-mm. soalnya kan dia ARB 6 hari. Uh-uh. Ya beli aja Uh-uh. dikit ya iseng nitip sendal swallow lah, sendal jepit lah Mm-mm. kali-kali jadi Iya, ya tadi volumenya sendal juga lumayan ARB banyak dapat. toh. Uh-uh. Hah? Lumayan Iya kan? rame kan. Tadi Iya, ada iya. perlawanan lah hari ini, Iya, Carwell. iya. Biasa Uh-uh. kan abis turun dalam tuh kan suka ada rebound. Maka tadi aku pikir ya udah coba ini deh, coba dikit deh beli iseng. Siapa tahu ada berita. Ya katanya sih ya yang kemarin nggak jadi dia katanya Karol nggak tahu deh masih ada corporate action lain. Aku nggak tahu bener apa enggak. Jadi aku Iya. bener-bener beli cuman karena oh, aku lihat udah 6 hari ARB, terus memang hari ini mulai ada keluar buyer, Mm-mm. bayarnya lebih gede Mm-mm. ngelawan ya walaupun secara teknikal ini nggak bisa dicak ini Iya, susah. nggak Hmm. bisa. Jualnya Hmm. juga susah loh. Kalau misalnya nggak ada yang beli, susah. Oh iya benar-benar Jualnya juga susah itu iya. yang saham. Kayak Friend juga kan masuk FCA juga ada beritanya juga itu kan, tapi naiknya juga susah ya. Kalau Friend tuh gimana ya, Dit? Nggak Oh, ada yang tahu. friend itu mesti tunggu dulu, tunggu mergernya dulu Ya, sama Excel ya. ML. Terus udah gitu skemanya bagaimana nih kalau Mm-mm. yang pegang friend apakah ditukar dengan saham kan kalau kadang gitu ya. Kalau ada corporate action, ada company yang pemegang sahamnya nggak setuju, kita bisa Mm-mm. jual ke mereka. Nah, Mm-mm. waktu itu rumornya dulu sebelum FCA itu katanya friend gocap. Nah, Mm-mm. gocap oke dong orang beli gocap ya udah pahit-pahit tapi jual balik gocap. Mm-mm. Tapi ternyata kan friend Ada tiba-tiba masuk FCA. FCA. Nah, masuk sekarang ada rumor katanya dihargain 35 katanya, tapi Iya, kan nggak tahu itu kan rumor. iya. Terus nanti XL dihargain berapa ya 2.000 atau tiga kayaknya nggak terlalu tinggi juga deh. Tapi Mm-mm. belum ada detail, jadi agak susah juga. Cuman daripada beli friend, aku lebih suka XL karena kemarin kan Mm-mm. memang ada berita yang cukup positif ya untuk XL-nya. Mm-mm. Dan kemarin memang teknikalnya juga cukup menarik gitu. Dia nge-break walaupun abis naik dia pullback lagi. Ya memang pasarnya kan sekarang indeksnya tinggi ya. Indeks Iya, kalau di atas tuh selalu penuh tantangan karena orang yang takut iya, tuh kan banyak. iya, iya, Profit kan juga iya. banyak. Nah, udah naik-naik dia. Karena Aduh, indeksnya sekarang, ya, balik ke kayak sideways-nya dia, aku rasa sih masih sih untuk pasti fundamental kemarin bagus, improving. oh, iya.
apa namanya Kak, kalau ini ada pertanyaan nih mengenai bank nih, kenapa BRI kok ketinggalan dibandingkan BNI, Bank Mandiri sama Oh iya, BCA? BRI-nya memang iya. ketinggalan ya? BRI kan mikro. BRI mikro itu kan dia Hmm, banyak pinjaman ke mikro. iya. Nah, mikro-mikro ini yang masyarakat bawah ini kan kemarin itu ya maksudnya kerja susah, banyak yang kena PHK. Mau sampai ini orang yang kelas menengah aja turun kelas, jadi kelas yang Iya, di iya. bawah menengah itu. Nah, ini kan mereka paling banyak hit. Nah, waktu itu kan ada pinjaman via online-nya BRI itu Banyak. dulu tuh sebelumnya tuh lumayan gampang untuk mendapatkan pinjaman dan syaratnya pokoknya gampang nih. Nah, ini yang macet, nggak Iya. bisa bayar. Nah, terus ada rumor juga sebagian dana pinjaman itu coba dispekulasikan karena orang kan hidup susah tuh kan gimana ya cara buat narik Biar tambahan cepat duit ya, ya. biar cepat kaya Udah ya. coba ya antara dia judul atau Oke. mungkin dia cari pinjaman pakai pinjaman lagi yang bunganya jauh lebih tinggi. Nah, itu macet juga. Jadi ini duit yang bayar ini kredit macetnya NPL tuh naik tinggi. Ya, jadi yang tahun ini kurang perform secara ini secara fundamental ya Iya, BRI. BRI. Makanya jadi kurang bagus tahun ini aku rasa atau sisa tahun ini sampai tahun depan BBNI bisa menjadi bank yang cukup menarik loh. BBNI ya. BRI ya. Terus BRI kayaknya udah saatnya ganti direksi. Setiap ganti direksi bank BUMN itu bersih gitu yang bekas direksi lama utang macetnya dibuang-buangin. Nah, itu biasanya NPL-nya loncat lagi. Jadi kita masih nunggu nih untuk pergantian direksi. Jadi mungkin trading kecuali dia turun jauh sih aku berani masuk kalau harga segini agak nanggung ya. Makanya Iya, tuh iya. kalau kita lihat sahamnya juga dari Agustus tengah sampai September juga sideways saja. Nah, sideways ya antara dia mau jebol ke atas atau dia mau jebol ke bawah nih. Tapi mungkin kalau cut suku bunga biasanya sih ada flow asing masuk. Jadi dari US-nya keluar masuk ke emerging market termasuk Indonesia. Mungkin sebagai salah satu market cap yang gede juga di sektor banking, mungkin BRI bisa dapat. Tapi kalau harga sekarang aku nanggung, aku nggak mau beli ya nanggung. Kalau bank-bank, Rita suka yang bank apa, Rin? Makanya itu aku bilang kayaknya tahun ini tuh BBNI cukup menarik. BBNI Banyak ya? banget BBNI karena kalau kita perhatikan kalau kita baca berita yang terakhir yang dapat menyalurkan banyak pinjaman terakhir tuh BRI sorry BNI. dari BBNI banyak, jadi BBNI juga lagi agresif untuk pinjam ke korporat jadi mungkin nanti BBNI akan menarik gitu. Kamu nge-lag ya Penny, kamu nge-lag ya Iya. Kayak oh iya nge-lag yang nge-lag iya sinyalnya. nge-lag tadi Iya. sinyal aku atau sinyal kamu Kayaknya sinyalnya Rita atau coba yang lain, sinyal yang mana ya? tunggu Yang ya nge-lag coba kalau Happy Friend, apa ini? Sinyalnya Rita atau aku sinyal aku matiin ya yang wifi-nya dulu. nge-lag ya? Biasa wifi tuh suka nge-lag, jadi aku lagi matiin. Iya. Udah aku matiin. Iya. Rit, kalau BTN gimana, Rit? Yang second bank-nya. Iya, Kan ada wacana BTN ada juga, perumahan itu. ya BTN juga banyak katalis menarik. Soalnya nanti kan ada rencana nanti si Pak Prabowo kan mau bikin Kementerian Perumahan. Katanya dia mau bangun 2 juta rumah di pedesaan, 1 juta rumah di kota. Nah mungkin BTN juga bisa kecipratan nih yang mau loan itu bisa disupport sama BTN. Dan kalau misalnya cut suku bunga juga bank-bank yang kecil itu juga lebih dapat sentimen positifnya yang lebih kecil-kecil itu banknya kalau suku bunganya dipotong dia dapat diuntungkan jadi BTN juga sebenarnya cukup menarik sebenarnya Oke, teknikal tuh hari ini lumayan 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 menarik loh BTN.
gitu kan. Cuman ya nggak tahu nih marketnya lagi untuk banking sektor kayak sideways gitu. Iya tuh Iya, chartnya bagus, PTN. iya. Sama BRIS kali ya, Sama BRIS. BRIS, heeh, Hmm. bener. Ya untuk bank-bank. No. Sama BRIS. BRIS ini nggak tahu nih 2750 jebol apa Betul nggak nggak? jebol. Heeh. Kayaknya tes mulu. Ntar sekali Iya. jebol jauh lagi kayak Barito. Iya, tadi ya, Barito ya. Iya, Barito kan dari kemarin berapa ya? 11.30 150. ya. Yang aku bilang, lo titiknya di sini ya. Jangan lupa nih kalau ngebreak nih. Tapi setiap ngetes nanti balik lagi nggak. Tapi sekali ngebreak dia jalannya lumayan. Iya, kayak Barito tuh kan anak-anaknya udah sampai kemana-mana dia masih di situ aja terus tuh, Rit. Iya, Si benar. cuannya apa. Kalau Rita dari Prayogo itu paling suka yang mana, Rit? Yang biasa trading. Barito, Barito aku suka karena teknikalnya memang dari kapan itu kan udah kelihatan gitu kayak mau ancang-ancang mau jalan tapi Mm-mm. turun lagi. Dan hari ini naik juga dia naik Volume nih. 8% diikutin dengan volume yang cukup tinggi dan MACD-nya itu baru golden cross. Jadi ini menarik. Terus Petrosi juga masih cakep ya walaupun Petrosi itu lagi sideways juga dan secara Mm-mm. MACD dia kayak lagi agak overbought jadi pasti ini akan koreksi dulu sih mungkin koreksinya tapi biasanya dia cepat balik sih Mm-mm. kalau kita lihat RSI itu dia udah di atas 80 itu biasanya level-level koreksi Mm-mm. jadi mungkin kalau yang mau beli itu bisa nunggu dulu kecuali dia ngebreak ke atas tapi biasanya sih koreksi dulu sih koreksi sehat lah bukan koreksi yang bubar gitu karena Petrosi itu kayaknya rumornya masih akan ada corporate action di akhir tahun ini. Jadi sampai akhir tahun ini masih banyak story untuk Petrosi. Jadi Iya. Petrosinya juga menarik. Terus cuan juga kalau kita baca berita kemarin, cuan Mm-mm. itu Pak PP itu sempat jualan Mm-mm. Benar. beberapa sahamnya. Itu tujuannya untuk meningkatkan free float. Jadi kalau free floatnya bisa Mm-mm. naik di atas yang requirement dari MSCI itu potensi banget dia mau masukin MSCI. Oh, iya, Maka iya. dia harus sacrifice jual barangnya dia. Oh. Jadi free floatnya naik sekarang berapa 14,9% ya. Mm-mm. Nah kalau udah memenuhi syarat itu bisa tuh masuk MSCI untuk Mm-mm. cuannya. Iya. Jadi yang paling kurang menarik itu cuma TPIA. Iya, TPIA. Karena kan Tapi udah kan masuk MSCI. karena sudah masuk MSCI kan, TPIA ya. Udah nggak ada cerita lagi ya. Jadi kurang lah, Jadi kurang kurang ada ya. ya, kurang ada kan saham naik itu kan harus ada story, harus Iya. ada Katanya kan ceritanya. bilang kan ada anak perusahaan yang mau IPO juga tuh TPIA. Cuman mungkin masih lama bagaimana ya? Ada yang bilang sih akhir tahun ini ya. Iya, Ada mungkin ya. yang bilang akhir tahun ini. Tapi kalau dari teknikalnya belum ada Iya, pergerakan. Biasanya sih ada. kadang-kadang saham PP itu lumayan nurut sama teknikal, Mm-mm. lumayan kelihatan gitu sama Mm-mm. kayak mau jalan. Mm-mm. Walaupun ada berapa kali ngetes nanti gagal, tapi sekali pecah tuh Mm-mm. kayak Petrosi kan lama banget kan. Mm-mm. 9.000 Mm-mm. ya, nggak pecah-pecah Mm-mm. kan susah Iya, banget iya. naik turun Mm-mm. lagi, Mm-mm. Mm-mm. naik. Cuman orang-orang yang eh, bermental aja yang berani ini ya, maksudnya main saham-saham Pak PP ya, jarang juga ya. Ya Yang harus, trader-trader harus go with the flow harus kan gini. kalau harus Kalau ikut. trading kan harus ikut Iya, tren. Kalau tren iya, naik benar, gini, benar. iya ikut, iya ngikut. Harus tren ikut sahamnya PP sama PANI ya, biar naik terus. Kalau Pani aku nggak berani, soalnya Nggak Pani berani. itu kan dia kan properti kan. Dia juga naiknya kan udah jauh Iya, banget gak sih dari waktu itu. Waktu ada berita apa itu nggak ada, PANI itu? dia mau Apa mau retweet pingin apa? masuk MSCI atau Iya itu FTSE? bisa, bisa. Heeh. Dia masih bisa masuk ke MSCI karena dia kan sekarang pindah ke properti. Jadi properti kan jadi dia sekarang yang the biggest market cap. Kalau dulu kan Mm, Pakuan apa ya? Nah, itu mm, bisa sih. Bisa banget. mm. Mungkin PANI ingat itu. nggak? Right issue-nya dulu harga 100 loh, ya. Iya, makanya itu kan dia rally-nya kan Ngeri ya, udah satu. panjang banget kan. Iya, Rally-nya udah oh rally-nya ngeri. iya makanya kalau aku lebih suka mungkin properti yang lain lah, yang kecil-kecil kemarin aku beli tuh kayak Asri. Asri aku sempat Mm, trading, Asri, mm, APLN,
Iya. yang belum naik, sama Iya. sempet trading sebentar di LPKR. Karena Oh, LPKR kan dapat duit daripada penjualan silo, yang terima cash kan dia. oke. Tapi aku nggak berani ngajak, soalnya kayak gitu takut. Takut. KPIG kali juga Rita Oh mainnya. iya, Kepik ya? Kepik kan ada rumor juga mau jual lahan. Jadi Iya. kita lagi nunggu berita bagus itu. Cuman Kepik itu memang kalau kita lihat kan volatilitasnya sekarang naik nih. Mm-mm. Lumayan lumayan tinggi kan. Kalau dulu kan Mm-mm. volumenya kecil-kecil kan. Mm-mm. Nah, kalau Mm-mm. kita lihat sekarang tuh volatile-nya lumayan tinggi. Jadi kemarin malah sempet jadi masuk top volume, top volume, top frekuensi. Nah, itu mungkin saham-saham yang kecil-kecil tiba-tiba rame, terus dia juga masuk sektor properti. Ya nggak tahu nih, apa ntar mau masuk ke salah satu indeks juga nih. Iya, kan dari sahamnya Pak HT itu kan murah-murah semua tuh secara valuasi, tapi yang dinaikin malah cuma satu toh ini Kepik ya, kayak MSIN MNCN yang segala udah macam ya. naik. MSIN MSIN, ya. Mm-mm. MSIN ini kan udah Mm. naik. Iya. Nah, mungkin yang ada potensi nih, kita ngikut smart money aja. Kalau smart money-nya lagi beli, kan kalau kita baca berita, saham-saham yang dibeli oleh induknya, oleh Bashit itu salah satu Kepik. Yang dibeli Mm-mm. tuh kalau nggak salah cuman Kepik, Becap ya, yang Mm-mm. dibeliin. Itu lucu, maksudnya eh, sahamnya tuh saling membeli gitu. Oh, Nah, iya. kalau kayak gitu kan kita bisa anggap itu sebagai smart money. Karena kalau Oh, iya, misalnya iya, iya. yang tanya, yang tahu kan hanya mereka. Oh, Yang ngapain mereka beli kalau memang mau turun gitu kan, iya, nggak iya. mungkin orang mau rugi. Heeh. Semua orang kan maunya cuan. Ngapain dia beli saham yang oh besok nih kayaknya tahun depan beritanya jelek nih, kita beli aja dulu, nggak mungkin dong. Iya, Yang iya. ada dia jualan. Nah, ini Iya. kalau misalnya ada smart money yang masuk, ya mungkin ada something atau ada potensi corporate action, ada berita bagus yang belum kita ketahuin, ya nggak ngerti, kita kan buta nih ya karena kita kan Mm-mm. orang Mm-mm. luar, kita cuma bisa ngikut sama chart aja, Mm. karena yang chart itu bergerak ngikutin pergerakan sahamnya kan, jadi Mm. ya udah ngikutin Ikut teknikal aja. Kalau misalnya kena ikut flow stop ya. loss, udah. Kalau grupnya Panin, itu kan juga mulai gerak tuh, Panin Rita. panin Tahun bank. ini sudah mulai oke lah, Rita. Oh iya, nggak, Mm-mm. Panin Bank itu kemarin sempat ada rumor kalau si Maybank itu menjadi salah satu bidder. Mm-mm. Cuman kan memang nggak gampang. Panin Bank itu setiap tahun atau setiap 2 tahun itu pasti ada story dijual. Kalau Google Penin dijual itu tiap tahun ada, Oh tiap iya. 2 tahun deh. BCA pernah, Pak Yaya pernah bantah, Heeh. terus sama Nebeng ya di BTPN tahun ini. dulu pernah Sumitomo kagak jadi, Heeh. sama Danamon dikit lagi udah hampir jadi, Danamon yang 4.000 kagak Heeh. jadi, sama ANZ udah jadi kagak jadi. Lah ini bank-bank dari Asia kemarin tuh ada rumor Maybank, CIMB. Ya, aku bilang nih siapa lagi? Kayaknya nggak sesimpel itu. Iya. Tapi kita nggak ngerti. Tapi yang kemarin itu atau hari ini juga aneh. Technical Mm-mm. chartnya itu tumben gitu loh. Mm-mm. Biasanya habis dibantah, dia kan bubar Mm-mm. nih. Ini turun, tapi turun ntar dia naik Mm-mm. lagi gitu. Agak agak ini sih Agak kuat mencurigakan gitu. ya, nggak mencurigakan kalau Agak menurutku juga. mencurigakan. Apa karena akad suku bunga itu akan berdampak positif ke Mm-mm. bank-bank kecil, termasuk PNI yang secara valuasi yang murah gitu. Mm-mm. Secara Mm-mm. fundamental dia murah, Mm-mm. cuman PBV-nya di bawah 1 kalau nggak salah. Jadi Mm-mm. ya menarik ya kalau kita ngomong secara fundamental di luar isu-isu akuisisi. Cuman ya yang lucunya Penin Life-nya juga ikutan Ikutan. naik gitu, Pak. Penin Financial-nya. Padahal kan sebenarnya nggak ada story di sana kalau misalnya Mm-mm. karena valuasi Penin Bank murah, karena cut Mm-mm. suku bunga smaller bank will get benefit, Mm-mm. sebenarnya nggak ada hubungan ke Penin Life-nya. Tapi entah kenapa Penin Life-nya ini juga kayak bergeraknya nempel gitu, Penin Bank Iya, naik iya, ya iya. gitu, Iya, nggak iya, tahu iya. sih. Makanya tadi aku sempat beli, terus kayak teknikalnya kok bagus gitu ya. Cuman ya naik-naik ntar karena pada main Barito tuh berasa Mm. banget pas Barito rame. Ini Penin Penin Live tiba-tiba ditinggal. Mm-mm. Udah naik loh padahal udah bagus.
tiba-tiba Jadi tinggi. jadi memang apa namanya, kalau yang apa saham yang mungkin lemot gak cepet, karena mungkin trennya sekarang nih orang nih apa namanya scalper kali ya, apa cepet gitu loh, cepet Sebenarnya ganti. sebenarnya nggak semua juga, Mm-mm. cuma mungkin gini, mungkin nggak ya mungkin ada juga yang trading masuk gede tapi jumlahnya besar jadi ngarepin cuan berapa poin kabur. Ya tetap ada sih, cuman mungkin ya kalau memang barang itu bagus nanti mereka juga yang nanti ngedorong ke atas gitu loh. Kan Mm-mm, biasa mm-mm, gitu, beli terus mm-mm. jual. Wah, Iya, kayak kuat nih. Dia juga yang dorongin ke atas. iya. Jebolin ke atas lagi. Zaman Nah, sekarang ntar sekali bener-bener rally hilang barang. kan sekarang itu kan apa orang apa online tradingnya tuh kan kenceng banget ya, Rit. Lain sama kita yang dulu telepon pakai telepon gitu kan. Jadi Keburu. sekarang tuh gerakannya cepet sekali gitu. Kalau begitu saham nggak enak begitu tuh timbuk gitu. Kalau Iya, naik juga cepet tek 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 gitu. iya. Benar ya, Rita? Bener, tapi klien aku sih jarang jarang yang scalping sih. Soalnya aku bilang kalau scalping kecuali swing ya, misalnya kita beli hari ini terus beberapa hari kemudian kita jual. Kalau dia naik turun, kalau memang barang itu bagus, kita nggak usah khawatir gitu. Kayak kemarin Iya. kita Rito itu berapa hari gitu berjalan kan. Tapi kan kemarin ada yang keluar report targetnya 3.500. Terus ceritanya juga sangat masuk akal. Jadi ya Iya. udah kita spekulasi aja selama dia nggak nyentuh titik stop loss ya udah kita hold. Nah ternyata kan jalan. Kalau misalnya scalping itu buat aku untungnya kecil, tapi kalau misalnya salah masuk kita kan nggak mungkin tiap hari loncat 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 pasti cuan. Pasti sekali kayak gini loh, tupai sepintar-pintar yang lompat pasti ada satu yang dia gagal nih. Nah yang biasanya kalau gagal karena kita tabungan untungnya kecil-kecil, sekali gagal kena jebretnya kena dalam. Yang kita yang mainnya nyimpen aja cuan berapa persen kalau lagi market ya koreksi nggak sempet jualan juga kenanya dalam kan, apalagi kalau orang yang tradingnya kecil-kecil cuannya tipis-tipis kena abis buat bayar komisi. Iya, benar. Iya cuman kan itu balik ke kebiasaan sama Iya. suka ya, misal cocok aku cocok dengan style yang Kalkan. scalp ya nggak apa-apa, kalau memang cocok ya nggak apa-apa. Iya, memang harus kembali ke stylenya sendiri-sendiri ya, Rita. Maksudnya ada Yang orang nyamannya juga, gimana. iya, yang nyaman gimana. Kadang-kala ada orang yang nggak nyaman kalau fotonya merah-merah semua. Jadi, Hmm. padahal kan mungkin masih ada story, ada segala macam. Tapi kalau itu biasanya langsung dibuangin ininya Iya, yang warna hijau. Ada juga yang kayak gitu kan, ada Rita. ada orang yang kayak pokoknya setiap hari bersih untung balikin Bersih. Heeh. cash, tapi kalau Heeh. kayak gitu nggak bisa untung gede, kamu nggak bisa dapet bigger gitu. Memang ya nggak kayak nggak ada deh zaman covid kayak kejadian covid lagi yang bisa cuannya gila-gila, ada tapi nggak dalam waktu dekat Iya, ini harus harusnya. krisis dulu. Iya bener Krisis dulu harus sama yang jebol murah dulu barusan dalam. beggar. Mm, Iya. dari low Mm-mm. base baru dia naik nanti baru bisa cuannya lumayan. Tapi kalau misalnya Mm-mm. kayak begini-begini ya ini sih. Cuman ya paling Iya. kalau aku sih paling jaga kayak level stop loss aja kalau nggak bener cut. Tapi kalau nggak Jadi jadi itu, jadi Rita kalau misalnya apa namanya analisa itu pertama berarti ada story-nya dulu. Terus habis itu kadang-kadang gini loh. Karena mm, kita udah lama di market ya. mm, Kadang-kadang gini. Aku lagi liatin. Aku kan jarang mm, jarang keluar. Jadi kalau misalkan ada temen meeting, ada ketemu orang, mm, biasa kan di daerah kantor. Jadi aku banyak kan depan monitor. mm, Karena kelihatan nih, loh, kok nih barang kayak mau jalan? Kayak mm, PSAB aja gitu. Kok nih barang kayak mau jalan mm, gitu. Tapi hari itu naik terus jebol mm, turun lagi. Tapi dia nggak kena level stop loss kan. Ya udah, terus tiba-tiba kemarin tuh sesi 2 kan kenceng kan. mm, Wah, nih barang nih, ini kayak mau arak nih, ini mau arak nih, kelihatan gitu loh. mm. Nah itu biasanya kayak gitu feeling juga, karena kita udah depan monitor. Nah, kalau Jam terbang itu. kelihatan, iya, kalau udah gerak-gerak gitu kan, aku suka gini. Ini kayak mau, kayak aku suka bilang gini, Ah, ini barang kayak uget-uget gitu, iya. kayak ulet bulu gitu kan mau Ah, jalan-jalan gitu ya. Oh ini kayak mau ada jalan kodenya. nih. Terus biasa aku cek di teknikalnya, oh iya nih kok bagus ya. Loh, Iya. kok ini kok kayaknya dikit lagi nih kayak mau ngebreak gitu, kayak boleh nih. Nah terus habis itu tak cari-cari berita, ada apa ya, oh ini katalisnya, oh ya Mm, udah berarti mm, memang confirm ada sesuatu. Kadang-kadang aku nanya-tanya sama temen,
PSAB ada apa sih kok kayaknya PSAB. ini rame gitu. Oh ya nih ada Hmm. rumor mau dijual. Oh berarti kan ada ini kan udah ada, oh ya berarti ada strong conviction bahwa nih saham memang ada Iya. something yang kita belum tahu. Tapi ya kita lihat teknikalnya. Oke ya udah kita beli, kita kasih target lah ke teman-teman, target 1, target 2. Kalau target satunya kena yang mau take profit ya monggo, kalau mau nunggu target 2 ya kena ya monggo. Nanti kalau target 2 masih kencang nanti kita cari resist berapa lagi yang nanti dia break itu bisa lanjut. Tapi kalau gagal ya cut. Ya, kayak PSAB itu ya, Rit. Sebelumnya itu kan dia diem lama banget tuh, Rit. Kalau misalnya Iya. nggak sabaran itu kan ya udah dijual, Rit. Barusan satu Mm-mm. hari langsung naiknya tinggi banget kan? Aduh, PSAB tuh capek loh. Aku main dari Iya. 100 sekian. Mm-mm. Lagi enak-enak main, terus naik kencang, besoknya masuk rumah. Iya. Pas masuk rumah itu, FCA itu lagi baru di launch gitu, kayak lagi Mm. hot-hotnya kan. Mm. Waduh, ini udah masuk rumah nih sekali nih kalau Mm. dia misalnya bandel dia naik lagi. Besoknya suspend nih nggak lucu nih gitu kan. Jadi kan kita agak khawatir kan. Mm. Ya abis itu dia mainnya agak pelan tuh, Mm. lebih Mm. lebih pelan, lebih. Nah, habis itu memang sahamnya agak turun. Nah, sampai 140 sekian dia mulai ngebreak ke atas, udah naik lagi tuh sampai satu level baru di 220, 240 itu kemarin Mm. lama. Mm. Bolak-balik. Bolak-balik, Terus bolak-balik. terus harga emas juga lagi jelek lagi beritanya, Mm. si Cina Mm. lagi stop beli Mm. emas, terus suku bunga juga ya kayak bikin emasnya tuh kayak rally-nya kayak istirahat. Jadi Mm. karena itu kan banyak yang nanya kan ini gimana? Aku bilang sih kalau berita emas memang lagi Mm. kurang bagus kalau dari Mm. berita, tapi ini saham nggak kena stop loss. Kalau nggak kena stop loss biasanya Ya. udahlah spekulasin aja, kalau sampai Mm. nyentuh titik cut ya udah kita baru cut, kalau nggak cut ya udah kita tiba-tiba dia naik Langsung kenceng dengan naik volume. kencang. Dan Mm. hari ini naik lagi, volume naik lagi loh. Iya, Volume volumenya sama sama gede-gede gede. 2 hari ini. Mm. Iya. Iya, memang kalau trik apa untuk saham yang sideways, pokoknya kita yakin dengan beritanya ya, Rita, Iya. sama terus juga jagain stop loss-nya ya, Rita. Benar, Mm. benar. Mm. Iya. Kalau Astra loh, Rit, diem aja loh, Rit, nih. Astra Internasional, Rit. Ya, ini tuh. Astra waktu itu aku sempat Mm. suka dan sempat aku promote Mm. juga karena kan waktu Mm. itu temen aku tuh ada bikin artikel mengenai potensi Astra itu dijual Mm. Mm. oleh Jardine, karena Astra itu kan Iya. masuk ke investasinya si Jardine tuh, jadi company Jardine tuh untuk diinvest oleh Norges Bank, tekanan dari bank-bank Eropa itu cukup Mm. kuat bahwa oh lu ada punya saham Astra, Astra ini nggak green karena Mm. dalam Astra kan ada UT, ada Betul. Ali. Iya, Nah, itu iya. kan sempat ada berita bahwa itu mau Mau dijual. dijual. Nah, rumornya waktu itu Saratoga yang mau beli. Oke. Karena uh, Astra itu kan yang bangun Pak Edwin Suryajaya ya. Mm. Mm. Suryajaya family lah ya. Mm. Nah, itu ada rumor mau dijual, katanya gosipnya Astra berharap balik ke pemilik lama. Iya. Nah, Oke, makanya oke, oke. Saratongganya itu sempat rally sampai sekarang juga Iya, masih kuat Saratongganya kan? masih Mm. kuat gitu, Mm. turun-turun Benar. secara teknikal udah overbought banget, Iya. tapi di RS itu udah di atas Mm. banget, Mm. dan MACD dia juga udah mau cross dead cross, tapi dia juga nggak turun jauh. Nah, itu rumornya ke sana, tapi abis itu Astranya abis aku promote itu sempat naik lumayan, aku Mm. sampai hilang barang kok, sampai 5.000 lebih kan. Mm. Nah, sekarang dia sideways lagi, which is ya Mm. cukup bagus karena habis dari level 45, 46 kan itu beritanya jelek karena penjualan otomotifnya itu turun karena Iya. hantam dari EV. Lah, orang pada beli mobil EV lah. Iya, Mobil iya. EV pajaknya murah, biaya Iya. BBM-nya atau biaya konsumsi ininya juga, bensinnya kan nggak pakai bensin, dia pakai diesel. Mm. Mm. Itu temen Mm. aku buat nyetir tiap hari dari Senin sampai Minggu, sampai dia muter-muter itu ngisi gratis loh. Karena naiknya Wuling. Wuling Oh. itu free. Ngecasnya Oh, iya. free. Bayangin ya, Sebenarnya. STNK cuman berapa ratus ribu. Lah temen Oke. aku, HRV, mobil kedua udah kena 8,5 juta bayar STNK. Lah mobil listrik cuma berapa ratus ribu.
Terus biaya konsumsi BBM-nya kadang yang ngecas di tempatnya Wuling tuh free. Terus nggak kena progresif, bayangin. Oke. Mau punya 5-10 mobil EV semua kagak ada progresifnya. Iya, baru Iya, tahu loh. kagak ada. Iya, makanya Astra kan jadi kena Iya, competition iya, kan. iya, 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 iya. Terus BYD masuk. Iya, BYD benar. itu kan modelnya cakep mobilnya. Di US aja dia ngalahin Tesla kok. Apalagi di Indo gitu kan. Nah, Iya, iya, iya. BYD masuk. Terus nggak ada 3-in-1 kalau Jakarta. Genap ganjil nggak ada. Loh, itu Jadi EV pakai nggak mobil ada EV. genap ganjil? Kalau pakai EV nggak ada genap ganjil. Oh, Itu yang bikin penjualan EV itu melesat gitu loh. Banyak kamu nggak beli EV, insentif-insentif yang Rit? iya. Hah, Sudah udah. beli EV apa belum? Udah Sudah? beli BYD Oh, Seal. oke, sip. Ya karena itu aku Iya, lihat iya, iya, iya. tergiur loh. Loh Iya kok toh. enak ya? Kok aku ngisi bensin kok sebulan kok mahal ya? Kenapa mahal nih, kok temen aku ngecas di Wuling kok gratis nih, kagak ada uang bensin loh dia. Wah, kayaknya kita harus tuker nih satu nih. Ya kata suamiku, Iya, ya udah nih kebetulan ada mobil kena progresif kan. iya. Mobil anak aku, ya udah mobil anak aku aja aku jual tukerin EV. Oh, oke. Tapi kan Astra kan bukan hanya dari penjualan mobil ya, Rit. Kayak UNTR segala macam itu kan anak Iya, perusahaannya kan juga ini ya. iya tapi kan Cuman dia nggak ada strong katalis sih. Yang oh, menarik oke. sebenarnya aku bilang tuh auto itu lebih menarik. Oh, Tapi auto ya. ya auto itu lebih menarik. Auto kemarin itu kalau nggak salah ada berita dia mau mau ada jalin kerjasama sama BYD atau apa gitu. Jadi dia Sama dia udah nggak cuman siapin nggak cuman cadangan. jualan yang punya itu Astra aja ya. Jadi bisa jualan punya Nah BYD. itu, iya makanya. Jadi tuh sempat ada berita kalau si Auto itu lagi PDKT sama BYD. Jadi kalau misalnya itu dia bisa menjual suku cadangnya BYD. Nah BYD kan di US kan salah satu penjualan top sales. Jadi diperkirakan Indonesia juga dia bakal gain attention daripada orang karena modelnya itu memang bagus dan emang kualitasnya emang bagus sih. Jadi mungkin dia juga bisa kerjasama sama BYD. Sedangkan saat ini Auto itu udah kerjasama sama Wuling juga. Jadi Oke. Auto itu menurut aku Masih cukup oke ya. menarik. Kemarin teknikalnya juga menarik. Cuman masih di range itu ya antara 22 sampai 23 terus ya. Iya, iya. Terus kemarin kan udah dividen interim atau Lumayan apa gitu. ya kayak dibikin kalau bagi dividen ya auto Iya, ya. benar. Mm-mm. Menarik kok. Oh iya, final. Oh, biasanya bulan Oktober itu ada interim. Oh, Sekitar bulan oke. Oktober. Oke. Ini kan udah bulan Jadi 9. jadi untuk bulan September, Oktober ini mungkin selain ganti pemerintahan juga banyak yang apa emiten yang bagi dividen Iya, interim ya. Kemungkinan ya banyak. itu. Mm-mm. Banking juga aku rasa beberapa bakalan bank BUMN tuh dividennya harusnya lumayan tinggi deh. Karena pemerintah lagi butuh. Jadi kemarin kan ada berita, jadi akan menaikkan dividen dari BUMN, Oke. akan ditarik lebih gede. Nah, itu bank-bank BUMN biasanya akhir-akhir tahun suka bagikan dividen interim. Jadi itu juga menarik sih. Rit, tadi tuh yang ramai itu sektor retail ya udah 2 hari ini ya Benar. Rit. Retail retail Kamu ini kalau mungkin yang tertarik kalau retail tuh apa ya Rit? itu aku lagi suka sama Alfamart. AMRT. Alfamart, iya, AMRT technicalnya kan dia sideways lama banget tuh, Mm-mm. lama banget tuh. Mm-mm. Tiba-tiba dia nge-break. Nah, Iya ya, biasanya benar. saham yang sideways-nya panjang, Mm-mm. semakin panjang, terus Mm-mm. dia pecah ke atas, Mm-mm. itu rally-nya lumayan. Oke. Kata temen aku, catnya mirip-mirip Pani katanya. Ya, kita Oh, oke. lihatlah apakah dia akan menjadi seperti Pani, di mana kalau kita compare secara valuasi, Alfamart dan Dinet itu kan bisnisnya sama. Mm-mm. Indomaret sama Iya, Alfamart. Alfamart. Nah, Dinetnya aja mahal. Iya, Secara iya. valuasi mahal. Mm-mm. Terus Mm-mm. likuiditas juga Alfamart enak, belinya bisa banyak.
Mm, Nah, mm, itu mungkin menjadi salah satu katalis juga buat itu. Kemudian ada S-Hardware. mm. S-Hardware juga cukup menarik karena S-Hardware kan kemarin habis rebranding Iya. juga. Dia kan nanti ganti nama jadi AHI. Pertama sih aku nggak gitu. Mm, Waktu di 800 kan sempat ada berita mau rebranding ganti jadi AHI. mm, Waktu itu aku mm, rekomend sell karena takutnya gini loh. mm, Kita biasa nge-mall ngelihatnya S-Hardware mm. terus tiba-tiba ngeliat AHI gitu kan Siapa bingung ya. itu? Apa itu? Iya, jadi kan takutnya orang akan apa kayak ya perlu waktu untuk ya brandnya itu untuk bisa Iya. diterima dulu. Jadi Mm, waktu itu aku mm, sempat sell. Terus turun 725 ternyata 725 udah mulai rebound. Nah, setelah iya. aku baca-baca ternyata walaupun dia udah nggak pakai brand S Hardware, tapi lumayan dia ada penghematan untuk biaya lisensi itu. Iya. Jadi Iya. menghemat biaya lisensi itu cukup positif buat Iya. S-Hardware dan kelihatannya nggak nggak susah juga buat dia untuk nge-rebranding yang baru itu. Jadi Mm, ya mm. harusnya S-Hardware Silakan. biasanya range 725 sampai di atas 800. Biasa 800-an harga harga untuk take profit ya. Mm, mm. Kayak gitu. Kalau Mapi Mapa kesukaannya Rita ya kayaknya juga ya. Ya kadang-kadang aku suka trading sih di Mapi Mapi Mapa. Mapa. Soalnya gini, dia kan naiknya udah lumayan banyak nih dari Hmm. 2022 ya kalau nggak salah. Pokoknya 2023 tuh kayak tahun yang sangat cuan buat Mapi lah ya. Dia rally-nya Mm, lumayan panjang 2022. Jadi aku pikir, wah dia udah naik kenceng, terus apa biasanya tuh saham kalau misalnya tahun lalunya kenceng biasa tahun berikutnya tuh istirahat mm, biasanya mm, gitu tapi ini mm, kelihatannya setelah istirahat dari Mei sampai September nih kelihatan MAPI mulai bergerak naik lagi sih cuman aku nggak mm. masuk MAPI kali ini karena aku masuk di Pakai batik aja. Alfamart ya karena indeksnya lagi tinggi gitu loh lagi nunggu koreksi nanti beli banyak banyak begitu kena koreksi pusing lagi Iya, jadi iya. ya udah aku beli Mm, Alfamart sama S Hardware dulu walaupun mm, MAPI untuk tahun ini MAPI ini jauh lebih menarik daripada MAPA mm, sama mm, mm. orang lagi suka sama Eral juga Era ya. Eral iya Masih ketinggalan kalau Era ya, Rita. Eral itu memang masih jauh tapi nggak tahu Mm, nih kapan mainnya itu belum tahu tapi ya eh, volumenya juga ya volumenya nih untuk dari Juli September itu ada sedikit kenaikan walaupun nggak terlalu mm, signifikan tapi ya mungkin dan teknikalnya juga lumayan loh kayak rounding bottom apa inverted head and shoulder tuh untuk Eral mm, cuman aku belum beli lagi sih mm, lagi lihat-lihat mm. Kayaknya apa 2 hari ini lumayan ya, apa sektor retail ini ya. ya retail karena kemarin Kalau datanya bagus iya kebanyakan kalau dilihat dari apa chartnya itu udah lama sideways lama ya, ya iya Rit. lagi Berarti. istirahat kan kemarin itu Ini barusan 2 hari ini lumayan ini. iya, karena pada pindah ke sektor lain. Biasa kan gitu rotasi sektor. Iya, Sektornya bener muter. bener bener. Iya, iya. Oh, ini kita sampai lupa yang paling pokok. Sebenarnya kita kan mau bincang yang tentang The Fed itu. Mm-mm. Tanggal 17-18 ini kan mau mau sidang dan juga tanggal itu juga ada rapat PI Oh ya. Apa iya. kemungkinan itu ya, apa turun suku bunganya itu sudah 100% atau belum itu? Kita. Kemungkinan sih 100%. Cuman besarannya yang belum tahu. Iya, Apakah 0,25 atau 0,5. Jadi sebenarnya iya. tuh ya ada yang bilang kalau misalnya dia turunnya drastis 0,5 juga mungkin ekonominya mereka nggak terlalu bagus gitu. Jadi Oke. eh, ya takut di sananya sih yang profit taking atau turun dulu ya di sana ya. Gantung saham-saham Naga 9, 9 Naga. Kemudian aja. Kalau saham 9 Naga yang masih ijo-ijo, ya udah yang koreksi paling banking yang asingnya banyak pegang gitu, yang fundnya banyak pegang ya Telkom yang kayak gitu-gitu. Jadi ya Indo ya nggak tahu deh selama yang nahannya market. Kalau kita perhatiin ya market cap yang sekarang ya. Kalau Mm-mm. dulu kan bank top 4 bank terus Iya. Telkom sekarang Nah, tuh udah lebih ya. bervariasi gitu udah banyaknya
saham-sahamnya bos-bos itu kan di Iya, atasnya. iya. Jadi ya Benar. selama mereka nggak koreksi atau koreksinya dikit atau malah hijau, ya kita ngikut ke sana. Iya, Apalagi sahamnya Pak PP, sahamnya iya, berapa tuh? Yang aktif itu ada 5 ya, iya. dan gede-gede sama market Yang cap-nya. gede-gede. Mm-mm. Jadi kalau misalnya di sana regional hancur, kalau Iya, sini jatuh, ya benar. tuh hijau ya ketahan sih, aman juga. Iya, iya. Iya, iya. Ya memang sekarang trennya tiap tahun ada tren berganti-ganti ya. Tapi kalau tahun ini memang kalau misalnya dari awal tahun itu sahamnya Pak PP itu nggak naik, kita udah IHSG-nya berapa itu, Rit? Ya kan? Iya, waktu kemarin FC aja kita Iya, kayak berasa diputar. langsung Mm-mm. sepinya, ya Heeh, ampun, heeh, heeh, berasa benar. banget loh. Jadi ya ada dia keluar FCA, Mhm. langsung broker hidup lagi. Iya. Langsung ada omset lagi kalau nggak puyeng. Kalau nggak punya ya. Iya, Eh, Berarti kalau misalnya menurut Rita, nanti kalau misalnya jadi turun 0,25 atau mm, 0,5% itu IHSG-nya kita atau secara keseluruhan sahamnya itu akan sell on news atau gimana ya? Atau kan eh, biasanya sudah terefleksi kan? Ini kan udah 100% iya, kan? iya, khawatirnya ada profit taking sesaat dulu. Mm-mm. Mungkin yang nanti koreksi yang udah naik dulu nih, kan jalan dulu nih kayak saham sektor properti udah naik dulu. Nah, Mm-mm. mungkin yang kayak gitu bisa aja profit taking dulu. Profit taking sehat, habis itu Mm-mm. baru secara normalize dia masuk lagi. Nah, sektor-sektor yang diuntungin dengan penurunan suku bunga ada sektor properti, Mm-mm. karena kan kalau misalnya suku bunganya di US-nya turun, biasa suku bunga Indo kan ngikut akan Mm-mm. diturunin juga. Nah, kalau kalau misalnya suku bunganya turun itu biasa mendorong orang untuk beli KPR lagi nih, butuh Mm-mm. nggak butuh, bunganya turun nih, lumayan murah ya, ya udah buat nyimpen misalnya. Nah, itu Mm-mm. bisa mendorong penjualan entah itu hunian pribadi atau yang komersil nih. Nah, habis itu KPR naik, itu properti diuntungkan, perbankan juga diuntungkan karena orang kredit itu mungkin lebih hidup ya, lebih bisa minjem bunganya lagi turun buat usaha, Mm-mm. buat macam-macam aktivitasnya. Mm-mm. Jadi bank itu bisa diuntungkan. Kemudian ini ada juga kayak infrastruktur juga kan beban bunganya turun. Jadi itu juga mungkin bisa dapat kapitalis positif walaupun secara fundamental kayak ADI lah, WIKA segala macam sebenarnya fundamentalnya nggak berubah gitu, masih kurang gitu Iya. positif kan. Tadi Cuma kan kan ini kemarin naik, koreksi ya, koreksi besar loh koreksi tadi. dalam orang naiknya udah Iya, kenceng. iya. Naiknya aja nggak Naiknya jelas cuma berhari-hari, koreksinya cuma 1 hari langsung set. iya lah, naiknya aja nggak jelas gitu cuma karena masuk MSCI gitu kan Heeh. waktu itu. Nah, temen Iya. waktu abis masuk MSCI sempat naik lagi, cuman ya aku pikir aku tuh nggak terlalu nyaman, maka aku jarang, nggak begitu banyak rekomen di saham-saham konstruksi karena Mhm. takutnya rally-nya tuh pendek, napasnya Mhm. nanti kasihan, nanti orang pada nggak Mhm. sempet jualan gitu, nggak berani. Kalau mau ya waktu awal-awal berani, kalau udah berapa hari rally kita nggak berani. Sama Mhm. mungkin sektor otomotif nanti bisa juga dapat katalis karena suku bunga rendah, kepemilikan kredit otomotifnya bisa turun. Mungkin sama ini sektor pembiayaan, multi Mhm. finance, nah itu juga Mhm. bisa diuntungkan. Komoditas, Trip, kalau suku bunga turun, Komoditas suku bunga eee, turun nih, gini, diperkirakan kalau suku bunga turun, ekonominya jalan, tetap orang bisa jalan. minjem. Jadi ekonomi jalan, kebutuhan akan listrik buat usaha, pakai AC yang mungkin lebih banyak. Nah, dipercaya bahwa itu akan bikin harga komoditinya naik. Mhm. Karena kan demand, supply and Mhm. demand, demandnya naik, jadi ya ada kenaikan, ya tetap menurut aku yang menarik nih batu bara cukup menarik. CPO kemarin sempat ada berita mau diturunin Mhm. levelnya, tapi kita masih Mhm. tunggu lagi untuk kejelasan kejelasan itu. Dan tapi kalau misalnya benar itu nanti jadi diturunkan, yang diuntungin tuh cuman yang upstream. Jadi si LSIP, Ali, satu lagi apa ya? Ada 3 doang yang diuntungin. TAPG, TAPG, tapi Kayaknya enggak. TAPG deh, kayaknya Iya. TAPG juga. Mhm. Mm-mm. Kayaknya Tapi enggak kan tahu. gini ya, kadang-kadang ya, 3 aja rally, yang nggak diuntungin juga ikut naik, orang satu Iya. grup tuh, ya kan?
kayak gitu. Tapi Cuman mungkin lewat yang banget CPO, siapa? lewat banget, Oh males, iya malesin ya, iya. Emang emang kurang. males. Mendingan yang lain lah kalau ini, Iya, kalau misalnya kecuali itu. ya cuma kadang-kadang ya kadang klien kan suka nanya-nanya, Iya, iya gimana sih CPO. rame ya, Heeh. ya Iya, udah kita kasih ya, rekomendasi. ya. Paling rekomendasinya itu ya, yang tiga Tapi macam itu tetap ya. mesti strict, nggak misalkan kena titik cut ya udah cut lah, ntar tinggal cari Mm-mm. cuan lagi saham lain kan tiap hari market buka kan, Mm-mm. nggak pernah maksudnya nggak tutup kan, misalnya kita cut hari ini besok selama modal kerjanya modal muternya masih ada kan kita bisa pakai Mm-mm. untuk beli lagi. Mm-mm. Kalau udah Terus sangkut itu kan udah mm-mm. susah. Sektor ini Rit, apa konsumer kayak ayam gitu gimana Rit? Java Oh, itu ayam kan menarik juga Rit. November kemarin catnya Makan siang hampir gratisnya. bagus-bagus, selalu begitu deh, aku nggak ngerti kayak apa lagi ngumpulin ya. Mm-mm. Tapi ini sideways sih. Iya, jadi kan kemarin bilang makan-makan gratis itu kan dimulai November. Nah, Mm. November itu sempat ada berita ayam itu akan dimasukin sebagai salah satu menu. Nah, kalau kayak gitu kan demand atas ayamnya bisa naik tuh. Mm-mm. Cuma nih Mm-mm. balik lagi, udah naik turun Iya, lagi. Turun lagi. Aduh, iya, nanti kalau capek. giliran orang lengah ya, orang udah ngeliatin ya Tahu-tahu naik. tiba-tiba dia ngebreak. Soalnya Iya, barang-barang begini nih kadang susah antara ngebreak atas, ngebreak bawah nih kayak udah mau. Nih hari ini catnya jelek japanya. Kemarin udah mau bagus banget, iya. selalu Nanti begitu. kita keburu beli yang pacis atas, besoknya turun. Iya, Biasanya. makanya, makanya. Kalau sektor rokok gimana, Rit? HMSP kelihatannya udah lumayan ya, Nah, ujuk-ujuk sektor ya. Kamu lihat? rokok itu sangat bergantung sama Mm-mm. kebijakannya tahun depan. Nah, nanti kan Hmm. kita nggak tahu nih Menteri Keuangannya nantinya siapa. Kalau Mm-mm. misalnya Menteri Keuangan yang sekarang kan Bu Sri kan banyak yang bilang tuh kurang suka dengan rokok karena memang rokok itu kan buat kesehatan kurang bagus. Jadi kalau Mm-mm. misalnya banyak yang ngerokok nanti BPJS-nya juga jebol kan buat ngobatin orang yang sakit. Nah, dia kan kurang gitu suka dengan rokok. Jadi makanya beban cukainya lumayan tinggi. Nah, kalau misalnya nanti Menkeu-nya bukan Bu Sri, mungkin itu bisa kasih sedikit angin segar buat sektor rokok. Dan harganya juga udah di bawah-bawah semua sih nih. Iya, udah di bawah semua. Iya, lumayan sih. Kalau itu, Rit, apa ke sektor teknologi Oh iya, dengan adanya penurunan suku bunga kan harusnya juga bagus ya, Rit? iya. Tech mungkin aku rasa yang lebih menarik ini dulu ya, bank digital ya. Bank digital. Daripada aku beli ya Goto mungkin oke, tapi aduh, aku capek main Goto, untungnya kecil-kecil, nungguinnya Kemarin Goto lama. kelihatannya kayak ini ya, Goto kayak mau naik ya, volumenya Goto besar, beritanya tahu-tahu hari bagus ini sih. kempes. Nggak itu, makanya capek. Kadang kan kita nggak tahu sellernya tuh munculnya dari mana. Heeh. Hari ini bagus nih, technical chart, Nah, break nah, volume naik. besoknya, iya, Wah, kita beli wah, dengan harapan heeh. kita jual di sini, kalau Hmm, kena target kita jual di atas. heeh. Besoknya hilang, Besoknya bayarnya nggak hilang. ada, bayarnya hilang, keluarnya seller Dan semua. kayak kemarin tuh kan kelihatan, 52, 53, Itu, 54, 55. Wih, keren ya ini. Besok, iya, hari ini nggak ada ceritanya. iya. Sama juga buka juga begitu. Iya, Buka lapak, buka lapak ya biasa kan makin mainnya lama bareng. makin turun banget ya. Iya, Buka ini ya, dana IPO-nya juga nggak tahu nih dibeliin apa ini ya. belum di belum dipakai masih ada berapa T 8 T berapa ya Iya, masih banyak. Iya kemarin tuh aku mau nge-record itu tuh mau bikin konten tentang Bukalapak cuman keburu ditelepon temen aku nanya nanya saham info aduh sampai jam 1 jam jadi wih, udah malam. oke nih. Jadi kalau misalnya Rita lebih BKP prefer kamu aja, bank BBI, kamu, oh bank BKP. kamu, bank kamu kayaknya ada something Bang. aku nggak tahu apaan. Iya, iya. Agak lumayan ya ini ya. Iya, Agak ini lumayan Bang ya. Bukopin nih nggak tak Bang Bukopin, Valbu apa sih namanya? KB KB KDKD. BBKP ya KB Heeh, Bukopin. heeh. Ini nggak tahu sih kan kalau kita lihat nih teknikalnya tuh lumayan nih ya.
Dia kan Hmm. gini ya, dia kan dari 52 ya, tiba-tiba dia Iya. naik kenceng Heeh. sampai 74, terus dia istirahat, dia turun, profit Hmm. taking. Memang waktu dia ngehit 74 RSI-nya tuh di atas, udah di atas banget. Jadi Hmm. memang saatnya profit taking. Nah, profit taking terus dia sideways nih ya, berapa Hmm. lama nih? Iya, 60, iya, iya, iya. 62, Menarik ini. 62, 67, Hmm. 62, 66. Nah, ini kelihatannya ada sesuatu yang kita juga belum jelas nih. Aku juga belum Iya. menemukan puzzle-nya. Cuman kalau Hmm. kita baca berita, ini Hmm. direkturnya ini siapa ini? Jun Ho Han ini beli BBKP Beli. ini. Apa dia beli BBKP? Aku juga Kumpulin beli tapi duit. nggak naik-naik kok, Rit. Zaman Kan dia kapan itu, Rit? baru beli 65. Dia baru beli di 65 nih. Oh, oke. Iya, cuma Kayaknya kan menarik kok ini. kecil, kecil Iya, 97 iya. juta Hmm. 97.500 ya. Cuman Hmm. ya kan gini, pokoknya kalau ada orang dalam beli, terus harganya juga harga bawah, bukan harga atas Iya, ya. iya, Kayaknya iya. sih aku rasa spekulasi dikit nggak apa-apa lah ini. Mhm. Kalaupun sampai cut suku bunga kan ya bank-bank kecil kayak gini juga diuntungin. Terus Mhm. aku sempat baca banyak berita yang lumayan-lumayan juga sini, tapi aku belum jelas ini untuk kepastian kenapanya ini aku belum dapat Ya, belum yang dapat BPKP, Rit. iya koneksinya Pasalnya. itu. Belum dapat pasalnya kayak gini kan pas Mhm. kayak kita ngumpulin pasal ya dari Mhm. teman-teman. Mhm. Iya, Ada iya. berita apa? Nah, kalau pasal kebentuk ya udah jadi jackpot deh. Ngomong di bawah ya. Iya, Ada yang tanya juga BBYB, Rita. apa? Oh iya BBYB kemarin ada yang ngajakin beli tuh. Mhm. Tapi aku juga ya udah beli-beli aja, aku belum sempat ngecek-ngecek. Katanya Mhm. BBYB tuh boleh, tapi aku belum sempat belum sempat cek beritanya. Cuman aku ada beli kemarin, aku beli mahal ya 290 deh kayaknya. Abis beli terus aku tinggal nggak tahu kemana. Mhm. Mhm. Terus Mhm. turun, Juga. iya nih merah. Iya nih catat. Tapi kelihatannya lebih Gitu. menarik BPKP ya, volumenya ya. BBKP aku bilang lebih menarik karena Iya, Bu. BBB itu kan udah sempat dari berapa nih harga 226 Mhm. sempat naik Mhm. 300 sekian, Mhm. tapi belum ada berita lain. Biasa nih main kalau Artonya Atau. naik ya. Mhm. Arto, di Mhm. Artonya naik dia Atau tuh biasanya. leadernya dari bank digital ya. eh Arto. Wah, kalau udah Bank Digital main seru deh. Iya. Banyak ceritanya. Iya. Ih, banyak ceritanya. Kadang-kadang Aduh, aku bingung loh sama Rita loh. Bisa, apa? maksudnya setiap saham tuh ada story-nya, ingat semua loh, Rit. Kamu, Rit. Iya kan aku tiap hari kerjanya baca, baca mulu. Iya loh. Iya loh. Iya, makanya Ini saham itu apa emang saham ini ada story-nya apa? Ingat semua. Luar biasa. karena seneng, jadi ya udah kayak kalau orang nontonnya Korea kan, Iya. nonton Korea berjilid, aku nggak suka. Oh, kamu sukanya Aku apa tuh? bosen. Ya sukanya Oh, di market. Jadi orang nonton Korea, aku cari berita. oh, oke. Itu kunci Makanya jangan nanya sukses. artis Korea ini siapa ya, cowok nggak kenal, aku nggak kenal. Kalau yang Oh gitu saham ya. aku tahu. Jadi ini apa namanya kunci untuk tetap eksis itu ya konsisten kayak Rita ya. Maksud aku di dalam kondisi apapun ya, kamu tuh kelihatan masih tetap konsisten loh. Kadang-kadang kan kalau sahamnya pas turun-turun tuh, aduh, rasanya melihat market aja males. Kamu kok tetap Iya, aja ada ceritanya terus, ada berita ada. terus gitu loh. Selama jangan FCA ya. Mm-mm. Kalau waktu FCA itu aku udah bener-bener buntu. Market tuh sepi banget, nggak Mm-mm. ada satupun yang bisa kita cak gitu ya. Mm-mm. Kalau kita ini nggak ada yang bisa gitu. Nah kalau market itu mau naik mau turun tuh selalu ada saham yang kita bisa cari posisi Mm-mm. untuk make money lah. Ya kecuali Mm-mm. kalau sepi ya udahlah 1 hari Mm-mm. 2 hari mungkin ya udah kadang-kadang aduh ini kok market nggak enak ya kayak mau turun ya itu aku kebanyakan diem. Mm-mm. Nah ntar besoknya ternyata kayak kemarin Senin juga sebenarnya market nggak terlalu rame kan nggak terlalu enak gitu Iya, kayak iya sih. kayak kayak mau turun gitu tapi nggak Mm-mm. turun juga karena kita Mm-mm. ketahan sama beberapa saham konglo yang Mm-mm. Mm-mm. naik gitu kan. Nah cuman biasa kalau nggak enak aku banyak kan diem aja dulu, kita Mm-mm. diem kita lihat daripada ntar kita maksain beli ntar nyangkut kasihan. Masalahnya kita kadang-kadang suka
ya ajak temen-temen, ya jangan sampai ntar pada nyangkut gitu. Jadi jangan deh kalau lagi nggak enak udah diem aja. Tapi ya biasanya walaupun marketnya turun, kan ada aja sektor yang bergerak. Apa yang lagi naik, ada apa yang teknikal yang nge-break, ya ada aja sih. Kunci supaya bisa eksis di pasar saham gimana, Rin? Itu loh. Cintailah market kita. Apa adanya. Iya, kita cinta nih sama market tuh tiap Iya. hari kerjanya Heeh. cuma ngubek-ngubek. Sabtu aja kan webinar kan. Jadi Iya, wah Sabtu sambil loh. webinar aku sambil belajar. Konsisten loh kamu Sabtu jam 1. Iya, Selalu kan? sekalian belajar. Oh. Nah, belajar. Oh ya aku Terus kita mau mau promo. promosi. Iya, nanti kan Boleh, aku boleh. Desember tanggal 7 Desember hari Sabtu aku ada kelas offline karena waktu tahun lalu kita bikin kan sempat banyak yang nggak kebagian, ada yang minta, terus ada juga yang minta bikin adain lagi. Oke, tahun ini kita adain lagi atas permintaan teman-teman. Jadi yang tahun ini itu kita kasih edukasi lebih komplit dari top to bottom deh semuanya, dari makro kita kasih outlook. Pak Fakhrul kan makronya bagus tuh. Iya, oke. Kemudian kita ada belajar fundamental sama Vivi, dia CFA juga. Jadi kebetulan dia juga analis di Stockbit dan Bibit. Jadi dia akan ngajari secara fundamental. Technical Pak Satriawan udah nggak usah diragukan lagi. Banyak banget rekomendasi dia yang uh, pasti kena gitu. Hampir semuanya tuh bisa 70-80% kenal dan memang dia kapasitasnya memang buat ngajar tuh bagus. Dan aku sendiri akan bawain psikologi trading karena psikologi trading itu masih susah gitu kan depan Bisa, bisa. monitor. Ini kan Musuhnya rencana diri nih. sendiri. Iya, rencana aku mau jual misalnya contoh Iya. aku mau jual Pak Ani 10.000 gitu. Baru sampai 6.000 tiba-tiba market turun terus misalnya kiri kanan pada jualan, nanti telepon sama temen, ih marketnya kayak sama nih bakalan turun dulu, ntar kita aja jadi jualan gitu loh di Iya. luar Iya. ini karena psikologi kita ini sangat-sangat Iya. banyak noise itu bikin Iya. pusing. Iya. Kita udah keken nih, pokoknya gue kalau nggak segini nggak jual. Oh atau segini nanti aku kalau misalnya turun aku mau beli. Terlalu banyak gangguan itu bikin kita tuh jadi nggak pede, akhirnya nggak sesuai trading yang plan Iya. yang udah kita rencana. Nah itu mungkin kita akan sharing dari, kita akan ambil, rencana aku sih ambil dari beberapa yang buku yang top seller, kita ambil sari-sari, kita ambil dari sana. Dan mungkin sama pengalaman sendiri juga kayak Iya. gimana ya Itu bakalan pengalamanmu yang lengkap. nggak yang luar biasa itu pengalamannya Rita karena itu tidak ditulis di buku. Jadi jadi teman-teman kalau misalnya nggak usah mengalami karena Rita apa kadang-kadang kita kan belajar dari apa pengalaman diri sendiri. Kalau diri sendiri Iya, kan harus gagal ya toh kalau dari Rita kan iya, sudah apa sudah pernah apa mengalami segala macam udah krisis krisis berkali-kali, udah berkali-kali. digebukin market berkali-kali. Iya, tetap eksis dan juga apa maksudnya makin hari kan eh, kita kan juga nggak muda, tapi Rita itu tetap masih bisa ngikutin market yang dinamis. Ganti kan setiap tahun ganti terus loh, Rit. Iya, memang Treatmentnya market apanya, iya, market ya? itu nggak bisa loh. Misalnya gini, kamu punya trading plan kayak tahun lalu kamu pakai tahun Iya sekarang nggak nggak bisa loh. bisa. Beda. Si Beda nanti. behavior orangnya udah berubah. Iya udah Terus berubah nanti. pola Benar. pikir mungkin investor-investor yang sekarang mungkin banyak investor baru yang Iya benar. juga itu berubah Berubah. berubah banget. Jadi memang kita harus selalu upgrade, makanya Iya. harus selalu ikutin yang namanya kelas ya, kelas entah itu berbayar, entah itu gratis, ya upgrade aja Iya investasi. benar. Sebelum investasi ke Benar. market, investasi dulu ke diri Betul sendiri betul baru betul betul. Nah ini itu apa namanya yang harus diperhatikan supaya kita tetap eksis. Rit, ya. sebentar lagi tinggal 2 menit loh Rit, ini sudah selesai IG live-nya. Ya. Seru Oh ya banget. belinya nanti beli tiketnya Belinya di di mana? Blibli, judulnya Heeh. Roadmap Cuan 2025. Oke. Roadmap Cuan 2025 karena itu bekal kamu sampai 2025 nantinya tuh udah dikasih paket lengkap ya, Oke. lumayan, mudah-mudahan bisa membantu. Harga tiketnya 2 juta tapi kalian dapat makan siang, dapat coffee break, dapat cashback 200.000 reksadana dari Sukor via aplikasi Saya Kaya, sama voucher 100.000 dari Ultra Voucher yang kalian bisa makan bakmi GM lah, bisa beli gendas lah, bisa beli baju di H&M Iya, banyak. biasanya kemarin aku ikut banyak
goodie bag-nya sampai wah berat bawanya. Iya nih, mungkin nggak tahu deh ini goodie bag-nya apa sekarang jadi bentuknya lebih compact kayak begini, Heeh, kita iya, masih masih iya. ini. Seru banget Rita. Iya. Terima kasih banget. Acaranya kapan tanggal berapa Rit? Ada yang tanya Rit? 7 Desember hari Sabtu jam 8.30 Oh, sampai jam 3. Jadi memang lumayan panjang lah, makanya ada 4 speaker dengan harga segitu, aku rasa sih kalian harusnya dapat lebih daripada yang iya, kalian invest lah. Investnya not out, cashbacknya iya. kan udah kelihatan nih capek, Mm, terus dapat mm, cashback makan, bukan cashback, dapat makan sama dapat minum. Nah sisanya kan mm. ya dapat ilmunya sama dapat Iya, networking, kalian bisa saling, benar, saling benar. kenal, Iya, ngobrol-ngobrol, benar, siapa tahu benar. jadi ada peluang gitu. Kalau offline ini kan tempatnya juga terbatas. Jadi Ya, inilah sepekan daftar. Kalau online kan nggak terbatas, tapi kalau iya. offline Nggak kapasitasnya bisa, terbatas. Jadi iya. secepatnya daftar. Kemarin kita juga udah nggak bisa expand lagi udah. Heeh, nah ya nggak bisa lagi. Iya. Terima kasih loh banget Rita, apa waktunya ini. Thank Seru you banget untuk ngobrol sama kamu. Leni dan Kak Dwi Faguri, Favorita Kapan-kapan Semarang. lagi ya. Terima Iya. kasih banget ya. Oke, thank you Thank Leni you ya. Thank you banget. Thank you Rita. semua. Terima kasih Selamat semua. malam. Bye Bye. bye. Thank you. Yuk.